Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Ya, kembali lagi dalam ibadah kita masih secara online, tapi kita percaya bahwa Tuhan kita tidak terbatas ruang dan waktu. Mari pada saat ini kita datang untuk menyembah Tuhan, kita mau mengagungkan namanya, bahwa Dia adalah Raja di atas segala Raja. Namun sebelum itu mari kita bersatu dalam doa. Haleluya. Bapa Surgawi Tuhan, kami mengucap syukur atas kemurahan-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kalau kami boleh bertahan, kami boleh ada sampai hari ini Tuhan, itu semua karena anugerah-Mu. Dan pada saat ini Tuhan, kami ingin datang untuk menyembah Engkau. Kiranya Tuhan hadirat Allah turun atas setiap kami Tuhan. Kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita siapkan Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau menyembah Tuhan. Haleluya. Kita mau memandang bahwa Tuhan layak disembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Tuhan. Bahwa hanya Dialah Imam yang besar maha agung dalam kehidupan kita. Yesus Kristus Tuhan, sujud di tatamu Tuhan, sujud di depan tatamu, taklukkan seluruh hidupku dalam tanganmu penebus. Yesus Kristus Tuhan, tiada satupun yang luput Tuhan, tiada satupun yang luput dari karya kasih yang mulia. Bagimu segala pujian, hormat kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang. Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, pengorban bagiku, selamatkan jiwaku. Kami terus memandang kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, bahwa hanyalah Engkau lah yang layak kami sembah. Ku pandang kemuliaan Imam besar maha agung, Kaulah pemilik hidupku. Yesus Kristus Tuhan, sujud di depan, sujud di depan tanah, taklukkan seluruh hidupku dalam tanganmu penebus. Yesus Kristus Tuhan, tiada satupun yang luput Tuhan, tiada satupun yang luput dari karya kasih yang mulia. Bagimu segala pujian,
kami Tuhan, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Oh, kita naikkan ucapan syukur kita. Oh, di pagi-Mu kami Kami mau terus mengagungkan nama-Mu Tuhan. Oh, hanya Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami ingin menyanjung nama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Kami menyanjung nama-Mu Tuhan. Sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, yang lain. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Bapa. Segala pujian, hormat, syukur kami hanya untuk-Mu ya Bapa. Terima kasih buat pagi hari yang indah ini ya Tuhan. Kami lebih mau bersorak, bersuka cita memuji nama-Mu ya Tuhan. Bertatalah atas segala pujian penyembahan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Oke, salam Bapak Ibu Saudara.
Baik, pada saat ini kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita ingin mengagungkan nama Tuhan bahwa hanya Dia Tuhan yang maha besar dalam setiap kehidupan kita. Mari kita angkat pujian kita, Tuhanku maha besar. Besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala Dia tak tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya, mari kita terus mengagungkan nama Tuhan. Oh, Dia adalah Allah yang layak kita sembah. Tuhanku maha kuasa, Raja segala, Dia tak tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas nama Raja. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita terus memuji Tuhan. Kita terus mengagungkan nama Tuhan, bahwa hanya Tuhan yang menjadi Raja di atas segala raja dalam setiap kehidupan kita. Mari kita agungkan nama Tuhan. Engkau Raja atas dunia, yang menghancurkan musuh dan membebaskan jiwa. Kami bersorai, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Mari kita angkat pujian ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Tuhan dan kemuliaan. Suatu suara menyatakan kebesaran-Mu kekal selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Tuhan dan kemuliaan. Satu suara Kerajaan-Mu kekal selamanya.
satu kali lagi. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan memerintah utusan. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya, dan memerintah untuk selamanya, dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya Tuhan. Baik, pada saat ini kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita. Haleluya Yesus. Ini kami Tuhan. Terima kasih. Kami menyerahkan setiap hidup kami. Kami menyerahkan setiap pergumulan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya. Mari kita mengangkat pujian kita. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Mari kita terus memuji Tuhan. Kita akan puji ini sekali lagi. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu,
dari dulu, jadikan kami satu. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya Bapak, terima kasih Tuhan atas pujian-Mu Tuhan yang kami rasakan di tempat ini Tuhan. Ya Bapak, saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan juga berkatilah kami yang ada di tempat ini, agar kami bisa mendengarkan dan bisa kami terapkan dalam setiap kehidupan kami Bapak. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya Bapak, amin. Amin. Salam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semuanya dalam keadaan baik, amin. Kita tetap melakukan ibadah online Bapak Ibu, karena masih ada yang terinfeksi corona sampai saat ini belum selesai. Kiranya Bapak Ibu bersemangat dalam ibadah online. Dan juga kita menyediakan ibadah onsite yang ada di Rumah Doa bagi Bethesda, dan juga yang ada di Imperium bagi jemaat yang ada di Anugerah. Bapak Ibu, sebelum kita memulai kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, saya mau menyatakan selamat tahun baru. Kiranya tahun 2022 kita semakin semangat meninggalkan kegagalan-kegagalan di tahun 2021. Kita maju terus di dalam Tuhan, amin. Pada saat ini Bapak Ibu, kita akan membahas tentang kesatuan dalam gereja. Perlu kita ketahui, di dalam gereja ada orang tidak bersatu, ya. Ada ketidakkesatuan dalam gereja, ya. Oleh sebab itu pada pagi hari ini kita akan membahas tentang kesatuan di dalam gereja, yang terambil dari Efesus 4 ayat 1 sampai 16. Nah, perikopnya di situ, kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Penulis kitab ini secara langsung menyatakan identitas dirinya. Dalam Efesus 1 ayat 1, bahkan secara berulang kali yang disertai dengan kondisinya pada saat itu. Dalam Efesus 3 ayat 1, Efesus 4 ayat 1, kepada jemaat di Efesus. Paulus adalah Rasul Kristus sebagai penulis kitab ini oleh kehendak Allah. Dan dia dikatakan dalam pasal 3 ayat 1, dipenjarakan ya, karena Kristus untuk kamu yang tidak mengenal Allah. Dia melakukan penginjilan-penginjilan kepada orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan kalau kita lihat dalam pasal 4 ayat 1, dipenjarakan supaya hidupmu bagi orang-orang yang dipanggil supaya berpadanan dengan panggilan itu. Orang-orang percaya yang sudah dipanggil oleh Tuhan berpadanan dengan panggilan tersebut dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu, perlu kita tahu siapa jemaat Efesus. Jemaat Efesus adalah komunitas yang terdiri dari orang Yahudi dan non-Yahudi yang telah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Mari kita lihat dalam Efesus 2 ayat 16 sampai 18. Apa dikatakan di situ? Untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada kamu yang dekat, karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Di mana di sini orang Yahudi dan non-Yahudi telah diselamatkan oleh Yesus Kristus, ya. Dan dikatakan dalam ayat 16 tadi, memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh, sehingga mereka tidak ada lagi yang saling membedakan antara orang Yahudi atau non-Yahudi. Perlu kita sadari Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih bahwa Yesus sebagai sumber damai sejahtera di sini, ya. Bukan sebagai sumber damai batiniah semata, melainkan Dia sebagai jembatan rekonsiliasi yang memperdamaikan antara orang-orang Yahudi dan bukan Yahudi, serta antara anggota-anggota komunitas baru
dan Allah. Artinya bahwa Yesus datang untuk semua golongan. Di hadapan Tuhan tidak ada golongan-golongan tertentu, tetapi sama Tuhan di hadapannya sama, ya. Sama di hadapannya. Tidak ada golongan suku Nias, suku Batak, suku Karo, suku Batak Toba, suku apalagi Bapak Ibu, suku Melayu, suku Chinese, suku Jawa, dan lain sebagainya. Ya, tapi di hadapan Tuhan kita sama. Sehingga orang Yahudi dan non-Yahudi diperdamaikan di dalam Yesus Kristus, supaya mereka tidak saling membedakan satu dengan yang lain. Kita berharap juga di dalam gereja seperti itu. Baik di GSJ Bethesda dan juga Anugerah. Tidak membangun kelompok-kelompok. Kelompok menengah ke bawah, kelompok bawah, kelompok menengah ke atas. Tapi kita sama di hadapan Tuhan. Ada memang orang yang kaya dalam gereja, ada memang berkecukupan, ada memang sangat berkekurangan. Tapi di sini perlu kita tahu bahwa kita sama di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu kita harus saling tolong-menolong, saling memperhatikan satu dengan yang lain. Paulus bukan sekedar menyatakan bahwa komunitas baru yang dibentuk oleh Yesus ini merupakan keadaan orang non-Yahudi yang telah masuk ke dalam Israel, sehingga gereja menggantikan Israel. Gereja yang dimaksud di sini adalah orang-orang percaya. Gereja menggantikan Israel maksudnya adalah Israel tidak melakukan fungsi sebagai bangsa pilihan. Sebaliknya itulah karya Allah yang baru, di mana baik orang Yahudi maupun bukan Yahudi ditempatkan ke dalam suatu kelompok baru yang melaluinya Allah sekarang bekerja, di mana tidak menghilangkan perbedaan-perbedaan etnis, tetapi menunjukkan rekonsiliasi, perdamaian ada di situ. Sama halnya di dalam gereja GSJ Bethesda dan Anugerah Ministry, bahwa kita dari berbagai suku seperti yang saya katakan tadi, banyak perbedaan-perbedaan di antara kita, pola pikir yang berbeda, tapi perlu kita ketahui karena karya Allah yang menyelamatkan kita, sehingga kita ada bersama-sama saat ini di gereja GSJ Bethesda dan juga Anugerah Ministry. Semua karena anugerah Allah, karya keselamatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, sehingga tidak ada ruang untuk kita bermegah atas diri kita sendiri. Mari kita lihat bagaimana perhatian Paulus. Paulus menempatkan kehidupan komunitas baru ini dalam konteks panggilan Allah, bahwa orang-orang percaya atau komunitas baru ini adalah orang-orang yang dipanggil oleh Allah. Dalam Efesus 4 ayat 1, apa yang dikatakan di situ? Supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita sebagai jemaat-jemaat Allah yang dipanggil oleh Tuhan atau orang-orang percaya, kita harus berpadanan dengan panggilan kita. Karena panggilan Tuhan adalah karya Tuhan, inisiatif Tuhan terhadap diri kita. Seharusnya kita ini sudah dibuang ke neraka karena dosa-dosa kita, karena kemurahan Tuhan, karena inisiatif Tuhan, kita dipanggil supaya kita mempercayai Dia, supaya kita diselamatkan. Oleh sebab itu, Paulus menekankan bagi orang percaya harus berpadanan dengan panggilan tersebut. Sebagai jemaat harus tahu apa tugasnya sebagai orang-orang yang dipanggil Tuhan. Jangan mengabaikan, garis bawahi Bapak Ibu, jangan mengabaikan apa yang menjadi tugas kita sebagai orang-orang yang dipanggil Tuhan. Apa tugas kita? Kenapa saya dipanggil Tuhan? Itu perlu dipertanyakan. Kenapa Tuhan selamatkan saya? Kenapa Tuhan mau berkorban untuk saya? Itu menjadi suatu pertanyaan. Sehingga kita menyadari bahwa semua karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga kita diselamatkan. Dan kita perlu juga tahu apa tugas-tugas kita sebagai orang-orang yang dipanggil Tuhan. Tidak ada satu orang pun di antara kita yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini yang bukan dipanggil. Kalau kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen,
sudah menyatakan iman kita kepada Yesus Kristus, ingat bahwa kita adalah orang yang dipanggil Tuhan. Dan orang yang dipanggil Tuhan memiliki tugas. Dan nanti kita akan lihat apa tugas-tugas kita. Dan Bapak Ibu bisa memahami apa tugas kita dan apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Dan dikatakan di situ Bapak Ibu, berpadanan dengan panggilan Allah, yaitu kesungguhan dalam memelihara kesatuan iman yang menjadi bagian dari panggilan orang kudus. Kita memelihara iman kita, kesatuan iman kita, saling mendukung satu dengan yang lain. Sebagai jemaat Tuhan, apakah kita setia setiap hari memelihara iman kita? Kita tahu di luar sana atau di dalam dunia ini ada begitu banyak ujian, goncangan yang membuat iman kita semakin jauh daripada Tuhan. Dengan ada ujian, dengan ada goncangan, apakah kita masih bisa bertahan dan bisa berkata di hadapan orang-orang atau kepada diri kita sendiri bahwa saya tetap percaya kepada Tuhan? Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara terkasih, mari kita memelihara iman kita. Mari kita jangan sampai meninggalkan iman kita karena materi, karena pekerjaan, karena harta, karena wanita, atau karena hal yang lain. Sehingga kita meninggalkan iman kita. Sekali kita meninggalkan iman kita, neraka menunggu kita. Tapi waktu kita memelihara iman kita, tempat Tuhan sudah sediakan bagi orang-orang yang percaya kepada Dia. Di sana penuh dengan sukacita sampai selama-lamanya. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, bagaimana seharusnya gereja? Sebagai anggota di dalam gereja, bagaimana seharusnya? Mari kita lihat dalam Efesus 4 ayat 2-6. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, seharusnya sebagai jemaat Tuhan harus rendah hati. Amin. Yang dikatakan tadi dalam Efesus tadi, rendah hati. Tidak perlu kita bermegah, tidak perlu kita sombong. Apa yang tidak dimiliki Salomo? Apa yang dikatakan Salomo? Semuanya sia-sia, tidak ada gunanya. Tapi pada saat ini Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, waktu kita percaya kepada Tuhan, ingat apa yang dikatakan firman Tuhan, berpadanan dengan panggilan tersebut. Artinya bahwa pada saat ini apa yang kita miliki harus tetap rendah hati. Dan berikutnya, lemah lembut dan sabar. Lemah lembut adalah orang yang mau terus diproses. Punya pergumulan, dia berdoa kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, dia ikuti proses daripada Tuhan, dan dia sabar. Itu adalah orang yang lemah lembut, mengikuti cara Tuhan, tidak mau mengambil jalan pintas dalam kehidupannya. Seperti apa lagi Bapak Ibu seharusnya gereja atau jemaat Tuhan? Saling membantu satu dengan yang lain. Jemaat yang ada di Bethesda dan di Anugerah bisa dikatakan kurang lebih sekitar 500 orang. Baik itu dewasa, remaja, pra-remaja, kaum muda, dan juga sekolah minggu. Ada sekitar 500 orang. Dan di antara 500 orang ini, pasti ada di antara kita butuh bantuan. Dan itu yang kita lakukan dari gereja Bapak Ibu. Kita menolong semampu kita, kita berdoa, dan tiba-tiba ada yang menolong Bapak Ibu.
Itu semua karena kebaikan Tuhan, bisa membagi sembako dan juga hal yang lainnya seperti bingkisan. Kita saling menolong, saling mendoakan, saling menguatkan satu dengan yang lain. Itu yang seharusnya kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan yang dipanggil oleh Tuhan. Jangan hanya berpusat kepada diri sendiri. Bagaimana saya supaya bisa kaya? Supaya orang memandang saya, wow, dan menghormati saya. Kita berusaha berjuang dalam diri kita untuk suatu keberhasilan. Tapi tujuannya supaya dipandang orang. Itu bagi saya salah, Bapak Ibu. Tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dikatakan di sini, memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh, satu roh, satu Tuhan, satu baptisan bersama-sama di dalam Tuhan. Di dalam gereja seharusnya ada hal-hal di atas. Yang sebelumnya saya katakan Bapak Ibu, supaya gereja tersebut memiliki hati yang sama. Dan tidak ada yang bermegah atas dirinya sendiri. Sehingga gereja tersebut menjadi gereja contoh bagi setiap orang. Apabila hal itu terjadi di dalam gereja, saya yakin dan kita yakin jemaat-jemaat di Bethesda dan di Anugerah akan terpelihara dengan baik. Jemaat-jemaatnya akan semakin banyak bertumbuh dan bahkan untuk pembangunan gereja yang direncanakan akan segera terlaksana. Karena kita saling menolong, saling mendoakan, saling membantu, berpartisipasi dalam program-program yang sudah disiapkan oleh gereja. Sehingga semuanya akan berjalan sesuai dengan kendali daripada Tuhan. Tuhan akan memimpin segala sesuatu yang kita lakukan. Apa kita mau Bapak Ibu yang seperti ini? Saya yakin kita mau Bapak Ibu. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita saling memperhatikan satu dengan yang lain. Sebagai orang-orang yang terpanggil tidak hanya memelihara imannya kepada Allah, melainkan melalui hidupnya Allah mau bekerja. Kita tahu setiap orang Tuhan mau menyatakan karyanya dalam kehidupan kita. Allah ingin memperdayakan orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan untuk membangun tubuh Kristus. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita harus sadar atas panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Supaya kita dipakai Tuhan untuk membangun tubuh Kristus di dalam gereja. Sehingga di dalam gereja ada kesatuan. Tidak ada saling menghancurkan satu sama lain, saling menyikut satu sama lain. Tapi saling mendukung, menasehati, mendoakan, menolong, menginjili, dan melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Amin, saudara-saudari yang terkasih. Mari kita melakukan hal ini. Ada kesatuan di sana. Mari kita lihat arti tubuh Kristus menurut pengertian Paulus. Yang pertama adalah gereja sebagai kerajaan Allah. Gereja sebagai bait Allah. Gereja sebagai umat Allah. Gereja sebagai mempelai Kristus. Gereja sebagai tubuh Kristus. Hal ini tidak perlu saya jelaskan satu persatu Bapak Ibu. Tapi yang paling penting dalam tubuh Kristus adalah harus saling bersatu. Tidak ada satupun dari anggota tubuh tersebut yang merasa lebih baik dari anggota tubuh yang lainnya. Saya kasih contoh Bapak Ibu. Saya punya tangan, saya punya kaki, ada beberapa anggota tubuh saya. Coba bayangkan Bapak Ibu. Tangan saya ini sesuka hatinya menggerakkan. Tangan sendiri bergerak. Bapak Ibu ya, ini coba bergerak. Kaki saya juga suka-sukanya bergerak. Kepala saya juga suka-sukanya bergerak. Mata saya juga suka-sukanya bergerak. Apa yang terjadi? Kekacauan yang terjadi. Kehancuran yang terjadi. Ya. Mari kita lihat apa yang dikatakan dalam 1 Korintus 12 ayat 12. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak. Dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Banyak anggota tetapi satu tubuh di dalam Kristus. Tidak ada perbedaan-perbedaan di dalam tubuh Kristus. Tetapi yang ada adalah saling melengkapi. Satu sama lainnya. Sehingga tubuh tersebut berfungsi dengan baik sesuai dengan fungsinya.
Banyak anggota, tetapi satu tubuh di dalam Kristus. Amin. Jadi semuanya memahami fungsinya. Ya, semuanya memahami fungsinya. Sehingga ada satu kesatuan di situ. Kalau semua anggota tubuh saya tidak memahami fungsinya, seperti yang saya katakan tadi, akan terjadi satu kekacauan di dalam tubuh saya sendiri. Bapak Ibu, kalau kita memahami fungsi kita masing-masing Bapak Ibu, kita juga harus mengenal karunia-karunia yang kita miliki. Karena karunia-karunia kita juga berbeda-beda Bapak Ibu. Tujuannya adalah untuk membangun tubuh Kristus. Allah menganugerahkan karunia-karunia kepada orang-orang yang kudus dalam Efesus 4 ayat 11. Ada yang jadi rasul, ada memiliki karunia nabi, ada karunianya memberitakan Injil atau menginjili, ada karunianya gembala, pengajar, ada banyak Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa memiliki penglihatan, mendoakan orang lain sembuh. Tidak harus pendeta Bapak Ibu, tapi semua orang percaya bisa memiliki hal itu. Ada memiliki talenta-talenta yang luar biasa, dia bisa bermain musik, berkomunikasi begitu baik dengan orang lain, memiliki komunikasi yang baik, atau memiliki karunia-karunia yang lain Bapak Ibu. Dan kiranya saudara-saudari yang terkasih, semua karunia-karunia yang kita miliki, kita gunakan untuk membangun tubuh Kristus. Karena setiap orang percaya pasti memiliki karunia-karunia rohani. Tidak ada satu orang pun di antara kita yang tidak memiliki. Hanya perlu kita mempelajari, menggali apa yang menjadi karunia-karunia kita. Dalam Efesus 4 ayat 11-16 merupakan ajaran Paulus tentang bagaimana pelayanan muncul di dalam gereja dan bagaimana gereja seharusnya bertumbuh. Ya, itu berbicara tentang pelayanan muncul di dalam gereja dan bagaimana gereja seharusnya bertumbuh. Dan kita lihat seterusnya, orang-orang percaya yang telah diperlengkapi harus menggunakan karunia-karunia mereka dalam pelayanan yang menghasilkan pertumbuhan di dalam gereja. Jadi karunia-karunia yang kita miliki, talenta-talenta yang kita miliki harus kita gunakan untuk pelayanan Tuhan. Untuk apa? Untuk menghasilkan pertumbuhan di dalam gereja. Sasarannya ialah memperoleh kesatuan iman. Sasarannya kembali seperti yang saya bahas dari awal, ada kesatuan iman atau pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Itu dalam ayat 13. Kepenuhan Kristus bukan sekedar mengenal Dia atau mengajar tentang Dia, tetapi begitu mengenalnya sehingga gereja menunjukkan kesatuan yang dimiliki. Kita lihat dalam ayat 15, tapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Kristus menjadi pemimpin. Dalam ayat 16, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Kalau kita simpulkan seperti ini Bapak Ibu. Dalam Efesus 4 ayat 1-16 itu, kita atau Kristus yang memanggil kita. Setelah itu, Kristus yang memperlengkapi kita. Dan seterusnya, Kristus yang menjadi kepala. Nah, kita harus sadar ini Bapak Ibu, bahwa Tuhan yang memanggil kita. Bukan hanya dipanggil, Tuhan memperlengkapi kita. Bukan hanya memperlengkapi yang perlu sampai di situ Bapak Ibu. Tetapi Kristus yang menjadi kepala, yang menjadi pemimpin dalam kehidupan kita. Kesadaran ini yang membuat di dalam gereja menjadi satu karena Tuhan Kristus yang memimpin. Jadi Tuhan sudah memperlengkapi, kita memiliki karunia-karunia rohani, kita bisa melakukan pelayanan. Tetapi ingat, biarkan Tuhan yang memimpin. Jangan memiliki pemikiran karena saya, karena dia, karena saya, karena dia, karena saya. Jangan Bapak Ibu. Tetapi karena Tuhan memakai kita sehingga gereja GSJ Bethesda bisa seperti ini.
gereja anugerah bisa seperti itu. Semua karena pekerjaan Tuhan. Amin. Sebagai orang yang dipakai oleh Allah dalam melakukan pekerjaannya, kita perlu menyadari bagaimana memposisikan diri kita di dalam gereja. Ayat 16, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Sehingga kita mengambil satu kesimpulan, tidak ada ruang bagi kita untuk memegahkan diri dalam gereja yang kita lakukan dan memandang keberhasilan di dalam gereja berdasarkan kualitas diri kita sendiri. Sehingga kita berkata, bukan karena diri sendiri membuat gereja berhasil, tapi semua karena Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, kalau kita ingin ada satu kesatuan dalam gereja, mari kita menyadari apa yang menjadi tugas kita dalam gereja. Kita memiliki karunia-karunia, kita memiliki talenta-talenta yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita pakai hal itu untuk memuliakan nama Tuhan. Ada proyek gereja, kita saling menolong, saling bergandengan tangan, sehingga proyek gereja tersebut bisa tercapai. Tapi ingat, Tuhan yang terus memimpin, Tuhan yang terus menuntun apa yang kita lakukan. Percayalah, semuanya akan berhasil, dan bahkan lebih dari apa yang kita bayangkan Tuhan akan berikan. Karena Tuhan punya rahasia-rahasia yang ingin diberikan kepada kita. Rahasia itu akan dilimpahkan kalau kita tetap bersatu hati, menjaga kesatuan iman kita, saling tolong menolong, saling membangun satu dengan yang lain, saling memperhatikan, saling mendoakan. Sehingga hal itu akan dilimpahkan. Sehingga kita akan seperti orang yang menangis karena sukacita. Kiranya hal ini bisa terjadi dalam gereja. Ada kesatuan, tidak saling sikut menyikut, tapi saling memperlengkapi satu dengan yang lain. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu memberkati kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, kami bersyukur ya Tuhan atas kasih-Mu, atas perbuatan-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga Tuhan kami bisa merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Kiranya Tuhan kami sebagai jemaat-jemaat-Mu bersatu hati membangun kesatuan di dalam gereja. Apapun Tuhan yang sudah diputuskan dalam gereja, aturan-aturan gereja Tuhan. Biarlah Tuhan kami saling Tuhan mengingatkan satu dengan yang lain. Apa yang menjadi tugas kami ya Tuhan. Sehingga Tuhan gereja GSJ Bethesda dan juga GSJ Anugerah Ministry akan bertumbuh, akan menjaga kesatuan iman, akan selalu Tuhan memelihara iman di dalam Engkau Tuhan, dan terus mengandalkan Engkau dan mengingatkan diri kami supaya kami tidak bermegah atas diri kami sendiri, tetapi Tuhan yang terus menuntun kehidupan kami. Bapa yang baik, kiranya Engkau memberkati Tuhan jemaat-jemaat-Mu. Mungkin mereka mengalami pergumulan atau mengalami proses dalam kehidupan mereka. Biarlah Tuhan mereka terus Tuhan setia di dalam Engkau Tuhan, percaya kepada Yesus Kristus, sehingga mereka tetap Tuhan pada akhirnya terus menyatakan iman mereka kepada Engkau Tuhan, bertahan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Allah yang baik, kiranya Roh Allah yang terus memberkati kami, melindungi kami, menuntun kami, dan kami akan terus Tuhan belajar setia, belajar taat di hadapan-Mu Tuhan. Sehingga Tuhan kami sebagai jemaat Tuhan akan membangun satu kesatuan dalam gereja, tidak saling menjatuhkan satu dengan yang lain, tapi kami saling melengkapi, saling mengingatkan, saling menasehati, dan mau menerima nasihat-nasihat untuk suatu kebaikan ya Tuhan. Terima kasih Allah yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan kami berdoa. Mari Bapak Ibu angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Terimalah berkat daripada Tuhan kita yang besar. Tuhan memberkati engkau, baik di rumah, baik di luar, dimanapun engkau berada saat ini. Waktu engkau mendengarkan kebenaran firman Tuhan atau mengikuti ibadah ini, Tuhan akan melimpah-limpahkan berkat-berkat yang luar biasa. Tuhan mengetahui pergumulanmu, beban-bebanmu. Tuhan mengetahui apa yang engkau rindukan. Dan pada saat ini, Tuhan ingin melimpahkannya kepada engkau. Waktu engkau setia, waktu engkau percaya terus kepada Dia, dan terus berharap kepada Dia. Dan yakinlah,
berkat-berkatnya akan dilimpahkan. Berkat daripada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai engkau sampai selama-lamanya. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, ibadah kita sudah selesai. Mari kita terus mengagungkan nama Tuhan bahwa hanya Dialah Allah yang layak kita sembah. Layak disembah, Kau Raja segala raja. Hatiku bernyanyi, hatiku bernyanyi, Kau besar Allah, besar Allahku, nyanyi dan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib, selamanya besar dan ajaib, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Haleluya, haleluya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.